Haleluya, puji Tuhan. Saatnya tiba kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini sebentar juga kita akan ada perjamuan. Sebab itu kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua melihat kebenaran Tuhan dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-10. Sekali lagi Injil Matius pasalnya yang ke-10. Dan sama-sama kita melihat ayatnya yang ke-38. Sekali lagi Injil Matius pasalnya yang ke-10 dalam ayatnya yang ke-38. Saya akan membacakan Alkitab firman Tuhan buat kita semua, dan dengan segala hormat kita beri bersama-sama, dan saya akan bacakan buat kita semua. Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Puji Tuhan. Hari ini saya memberi tema menjadi pengikut Kristus itu sama dengan memikul salib. Sekali lagi, menjadi pengikut Kristus itu sama dengan memikul salib. Jadi ketika kita berkata saya mau ikut Yesus, dengan kata lain, saudara harus siap memikul salib. Kalau ada yang berkata begini, saya mau ikut Yesus tapi tidak mau pikul salib, itu nonsens. Artinya itu hal yang mustahil. Karena sebagai pengikut Kristus sudah pasti dia harus memikul salib. Ini yang saya ingin sampaikan. Nah, dalam Injil Matius 10 ayatnya yang ke-38 dia berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, jadi dari ayat ini sangat jelas. Orang yang mengikut Tuhan dan tidak mau memikul salibnya, firman Tuhan katakan tidak layak bagiku. Ia tidak layak. Pengertian kata layak artinya orang itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau berbicara salib, kenapa di hampir setiap rumah umat-umat Tuhan, baik itu gereja maupun di rumah tinggal kita, selalu kita memasang salib, ya. Dan itu bukan hanya sebagai simbol belaka, tetapi itu memang memiliki makna. Artinya ketika kita melihat salib, kita ingat tentang kasih Tuhan. Tadi ada lagu dari kaum pria tadi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya kepada setiap kita pengikut Tuhan. Yaitu dengan apa, saudara? Dengan salib. Jadi kalau kita sebagai pengikut Tuhan tidak mau memikul salib, ayat firman Tuhan sendiri yang berkata ia tidak layak, ya. Jadi Tuhan tidak pernah melayakkan orang yang tidak mau memikul salib. Nah, memang kalau nanti panjang lebar kita akan lihat tentu apa itu salib, ya. Karena saya berkata memang salib, ya jujur saya harus katakan, adalah keadaan situasi yang tidak enak secara tubuh, ya, secara daging. Saya mau katakan salib itu tidak enak, itu secara daging, secara tubuh. Kata siapa enak, saudara? Karena salib itu selalu identik dengan penderitaan. Salib itu identik dengan beban. Itu namanya salib, ya. Dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan dalam keluarga rumah tangga, dalam pekerjaan, mungkin banyak kali kita menemukan salib, ya. Sesuatu yang kita tidak lakukan, tapi seolah-olah kita yang disalahkan, ya. Kita sudah berbuat sesuatu yang baik, seolah-olah itu kita dianggap tidak berbuat yang baik. Itu sebetulnya adalah salib yang kita pikul. Sebetulnya itu tidak enak. Waduh, kok diginiin dan lain sebagainya. Waduh, kok harus begini, harus begitu. Tapi memang itulah salib. Saya ingin melihat banyak ayat supaya kita banyak pandangan lah yang kita ingin lihat.
Tadi Matius 10, 16 maksudnya. Injil Matius 16 ayat 24. Injil Matius 16 ayat 24. Yang Lukas yang 14 ayat 27. Nanti kita akan lihat di Injil Lukas lagi. Tapi kita lihat dulu di Matius. Matius 16 ayatnya yang ke-24. Sekali lagi, Matius 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tentu murid-murid itu adalah pengikut Tuhan. Saya juga dan saudara adalah menjadi pengikut. Itu juga adalah murid-muridnya Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, ini agak lebih lengkap. Sekali lagi, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Sekali lagi, murid-murid di sini adalah pengikut-pengikut Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut aku, jadi setiap orang termasuk saya dan saudara, ya bukan cuma murid-murid, tapi saya dan saudara juga adalah murid Tuhan. Memikul, ia harus menyangkal dirinya. Yang pertama, menyangkal dirinya, baru memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, saudara-saudara, kalau sudah ada istilah menyangkal diri, nah ini lagi yang saya mau katakan. Ini lagi adalah kondisi yang tidak enak. Menyangkal diri. Hari ini tentu ketika ada kata menyangkal diri, tentu ada yang bertanya, apa yang saya mau sangkal dalam diri saya? Tentu banyak hal. Menyangkal diri itu banyak, saudara. Dalam diri setiap orang termasuk saya, kita ada yang namanya ego. Kita manusia, siapapun dia, pasti ada ego. Entah itu egonya besar, entah itu apa egonya kecil, pasti semua orang nggak bisa. Semua orang juga rentan untuk menjadi sombong, siapapun dia. Saudara pikir, maaf saudara, yang pekerjaannya misalnya tukang beca, security, saudara pikir mereka nggak ada peluang jadi sombong. Ada peluang untuk jadi sombong. Ada peluang untuk memegahkan diri. Ada peluang untuk jadi orang yang apa ego, ada. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, ia harus menyangkal dirinya. Banyak hal yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita, tapi kita lakukan. Dan ayat ini bilang kita harus sangkal itu. Saya sudah kasih contoh tadi, ada orang ego maunya dia yang menang terus. Tapi kata Tuhan, kalau mau ikut Tuhan, harus sangkal diri. Harus sangkal ego kita yang istilahnya, yang tadinya kita tidak mau ngalah dan ini tuh kita mesti belajar itu. Mesti belajar menyangkal. Mesti belajar itu merendahkan diri kepada orang. Ada orang apapun dia bisa buat, tapi dia tidak mau yang namanya merendahkan hati. Ini kita harus sangkal. Sekali lagi, kita harus sangkal supaya kita mampu merendahkan diri kepada orang, kepada siapapun. Ya. Banyak orang saudara, apalagi kalau dia sudah dipanggil bos saudara, terus ada orang yang ini sulit sekali dia untuk mau bilang selamat siang Pak. Saudara, sulit. Yang ada selamat siang. Kalau apalagi dia seperti yang saya sudah dikategorikan dipanggil bos, sukar sekali. Tapi Alkitab berkata, kalau engkau adalah pengikut Kristus, engkau harus berani menyangkal dirimu. Termasuk saya, termasuk kita semua. Harus. Dan menyangkal diri itu yang saya katakan, itu berat saudara. Itu membutuhkan kesiapan hati kita. Itu betul-betul kita harus berani merendahkan diri kita saudara. Kalau kita mau, seperti Alkitab ini berkata, menyangkal diri. Karena menyangkal diri itu banyak sekali. Dalam diri kita termasuk saya, banyak sekali yang saya harus sangkal hanya karena harus mengikut Tuhan. Ya. Ada ayat bilang misalnya, jikalau engkau malu mengakui aku, kata Tuhan, kita malu mengakui Tuhan, Tuhan pun malu mengakui kita. Nah, artinya apa? Kita harus menyangkal diri. Kalau ada orang bilang, ada orang takut, Bapak Kristen ya? Bapak anak Tuhan ya? Wah, kayaknya kaget nggak tahu mau sebut apa. Ya memang harus. Kita harus berani mengakui, ya saya pengikut Kristus. Ya harus berani. Sudah. Memang harus begitu. Jangan malu, kan ada ayat Karena Tuhan sendiri bilang, kalau kita malu mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Tuhan pun akan malu mengakui kita. Mau saudara, Tuhan malu mengakui saudara? Kan kita kan nggak mau. Kita semua mau supaya kita diakui oleh Tuhan. Ya, kita diakui oleh Bapa di sorga. Kita semua mau itu saudara. Sebab itu firman Tuhan katakan, kita harus berani menyangkal diri. Terus dia katakan apa di sana lagi? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Memikul. Saudara-saudara, kalau bicara memikul salib, seperti yang saya katakan, ada kalanya kita kalau ibaratnya satu beban yang kita pikul, ada kalanya, ya, kayaknya sudah merasa capek. Ya. Saya pernah memikul, namanya itu tadi, memikul kayu, tapi yang pasti itu bukan kayu salib ya. Memikul kayu beban, karena bapak saya kan seorang petani. Jadi kalau pergi kebun, pulang-pulang bawa kayu untuk kayu bakar. Karena kan, aduh saudara, kalau kayu pas dapat kayu yang agak gede, kalau dipikul, aduh agak berat. Rasa-rasanya di tengah jalan pengen mau diturunin kayu karena, tapi kadang-kadang kalau diturunin mau angkat kembali lagi tuh, waduh saudara, kan biasanya kan kalau mau angkat di bantuan orang supaya kalau di sini udah agak enteng. Tapi kalau dilepas lagi, waduh gimana nanti mau ngangkat lagi saudara ya. Jadi saudara, biarpun udah capek, bagaimana cara kalau udah lihat, rumahnya masih jauh, saudara-saudara. Bagaimana menahan itu saudara? Nah, berbicara salib, Tuhan katakan memikul salib. Salibnya memang kadang-kadang ketika kita dicerca oleh orang, ketika kita dihinakan oleh orang, kayaknya mulai ini mulai belum tahu dia pikir sudah. Kadang-kadang keluar itu ego kita, tapi kadang-kadang memang begitu saudara. Mari, makanya hari ini tentu kita akan mencari solusinya bagaimana supaya kita kuat memikul salib Tuhan itu. Ya. Tentu nanti sebentar firman Tuhan kasih jawaban. Kita bahas dulu tentang bagaimana memikul salib. Saya mau katakan memikul salib itu tidak mudah. Enggak mudah saudara. Memikul salib itu kadang-kadang ada air mata yang kita keluarkan. Kadang-kadang. Memang enggak setiap saat. Tapi ada persoalan tertentu yang harus mengeluarkan air mata karena memikul salib. Karena saudara ada ayat firman Tuhan. Lebih baik katanya kita menderita karena kita memikul salib dari mendapat ibaratnya beban berat karena memikul salib daripada katanya kita menerima ganjaran karena berbuat dosa. Contoh, ada orang hari ini yang di penjara. Kenapa? Dia membunuh, dia mencuri, ada di penjara. Contoh begitu. Nah itu nggak masuk kategori ayat ini, beda. Ya, sekali lagi, yang masuk penjara karena membunuh, mencuri dan sebagainya, berbuat kejahatan lainnya, dia ada di penjara, dia siksa di penjara, itu bukan salib. Itu kata Alkitab karena berbuat salah, berbuat kejahatan. Tapi kita tidak melakukan kesalahan, tapi kok kenapa kita memikul beban, memikul salib? Nah itu Tuhan izinkan. Nanti kita akan lihat itu ayat yang lain yang akan memberi jawaban. Saya bahas terus ayatnya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi memang Tuhan mau tetap pikul salib, tapi tetap juga ikut Tuhan. Nah ini memang agak berat kadang-kadang kalau seperti itu. Tapi mari kita lihat juga dulu dalam satu ayat lagi. Injil Markus. Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-34. Markus 8, Injil Markus yang pasal 8, ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak. Nah ini lagi, bukan cuma murid, tapi orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau, ini ada kata lagi, yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi di sini ada kata siapa yang mau. Artinya apa saudara? Memikul salib, mengikut Tuhan, menyangkal diri, tidak ada paksaan. Sekali lagi, tidak ada paksaan. Karena ayat ini berkata, setiap orang yang mau mengikut aku dan seterusnya.
Jadi yang mau saja saudara. Kalau yang gak mau ya udah. Kita kan gak paksa. Dan memang Tuhan juga tidak paksa. Jadi jangan sampai kita kepada orang kita paksakan kalau namanya pikul salib, mengikut Tuhan dan lain sebagainya. Tidak. Sebab itu harus dari kesadaran diri kita sendiri. Karena ayat ini dipakai kata setiap orang yang mau. Yang mau saja. Artinya yang memikul salib yang mau saja. Yang tidak mau ya nggak dipaksa sama Tuhan. Ya, sekali lagi, tidak dipaksa sama Tuhan. Dan memang Tuhan tidak mau memaksa siapapun kalau sudah bicara memikul salib. Tuhan tidak mau paksakan orang. Siapapun dia. Ya, saya akan lanjutkan lagi. Saya percepat karena masih ada banyak ayat yang saya ingin sampaikan sehubungan dengan ayat ini. Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua yang ada pada orang yang ada pada waktu itu tentu. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lebih lengkap lagi. Memikul salibnya setiap hari. Berarti memang salib itu gak bisa dilepas saudara. Setiap hari kita harus, kan ini ayat bilang, dan siapa yang memikul salibnya setiap hari. Artinya begini, kehidupan orang percaya, kehidupan pengikut Kristus tidak ada hari tanpa salib. Harus tuh kita pikul salib. Ya, dimanapun kita berada, kita harus memikul salib. Karena memang ini Tuhan sudah memang percayakan kepada kita. Ya. Ini memang sudah menjadi bagian kita. Ya. Injil Lukas pasal yang 14 ayat 27. Injil Lukas 14 ayat 27. Jadi tadi memikul salib setiap hari. Ya. Bukan hanya 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali, tapi setiap hari. Memang intinya memang kita tidak bisa lepas dari salib. Karena sebenarnya begini, salib itu juga merupakan pembelajaran hidup kita. Tuhan mau kenapa seringkali kita berkata, aduh Tuhan, baru pergumulan ini, kok saya hadapi lagi pergumulan ini, baru selesai kok masalah ini lagi saya hadapi. Saya mau kasih tahu sedikit, begini. Kenapa seringkali dalam perjalanan hidup kita, sepertinya menurut kita ya, bukan menurut orang lain, tapi ini menurut pertimbangan kita. Kok belum ini lagi masalah. Seringkali Tuhan mengizinkan salib itu karena itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita mengasihi seseorang, entah kasih A, si B yang kita kasihi, karena kan kita mengasihi orang itu gak mandang bulu, entah itu keluarga, entah itu saudara, entah itu tetangga. Nah, kalau kita mengasihi seseorang siapapun dia, otomatis kita selalu ada komunikasi dengan orang itu. Kita selalu dekat dengan orang itu, namanya kita mengasihi dia. Ya, sebagai teman, sebagai keluarga, dan lain sebagainya. Tentu kita ingin dekat terus dengan orang itu, karena kita mengasihi dia. Ya. Mustahil kita katakan saya mengasihi, tapi kita mau jauh-jauh dari orang itu, gak mungkin. Kecuali memang ada saudara kita yang memang kebetulan ada di luar daerah, ya kita gak bisa setiap hari ketemu, paling teleponan. Ya. Nah, itu pun kita berusaha, sudah lama kita nggak komunikasi, kita cari waktu, kita komunikasi. Kenapa? Kita mengasihi. Nah Tuhan, bentuk kasih Tuhan kepada kita mengizinkan salib itu hadir dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan. Kenapa? Itu adalah bentuk kasih Tuhan. Supaya kadang orang kalau udah ada salib lupa Tuhan, karena udah gak ada salib. Tapi kalau udah ada salib mulai lagi, oh Tuhan, Engkau lihat beban kami, oh Tuhan, Engkau lihat masalah kami. Artinya kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi jangan pikir begini, Tuhan kok pilih-pilih kasih. Yang
Tetangga saya nggak ibadah, nggak sembahyang, nggak begini, hidupnya begini. Kok seperti aman-aman aja? Kok seperti nggak ada masalah? Hati-hati itu orang justru. Tapi kita mungkin yang kita pikir sudah ini kok ada saja pergumulan. Ingat, itu kadang-kadang bentuk kasih Tuhan. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Supaya apa? Tuhan tidak mau jauh-jauh dari kehidupan kita. Amin. Tuhan gak mau jauh dari kita. Otomatis dengan menghadapi itu, udah yang aturnya malam sudah langsung tidur, nggak jadi tidur. Kenapa? Aduh, mikirkan beban ini. Tuhan, dengarkanlah seruan doa hamba-Mu. Pagi-pagi yang aturannya mau pengen cepat-cepat mau lakukan sesuatu, aduh ingat lagi, aduh ini beban mau hadapi ini hari. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pergumulan kami, masalah kami. Artinya setiap saat kita selalu berjumpa dengan Tuhan. Itu kadang-kadang Tuhan mengasihi kita. Justru saya mau katakan, kalau ada yang menamakan diri pengikut Tuhan, terus seperti jalan-jalan tol, nggak ada belokan, nggak ada tanjakan, nggak ada turunan, jalan terus-terus, itu bahaya. Itu yang sering kali kita masuk, kita dengar di apa berita. Tahu-tahu ada berita, bus ini nyungsep dan sebagainya. Kenapa? Mungkin dia tertidur, mungkin ya kalau di tol angin sepoi, angin. Kenapa? Nggak ada tanjakan, nggak ada belokan. Kadang-kadang belokan itu, tanjakan itu adalah bentuk salib mengingatkan kita. Supaya apa? Selalu dengan Tuhan. Amin. Selalu dengan Tuhan. Pas belokan, aduh tanjakan. Oh, dalam nama Yesus. Kalau dia sebagai seorang sopir yang lagi bawa mobil, pas tanjakan. Oh Tuhan, biar itu mobil bisa cepat. Pas turunan lagi. Oh Tuhan tolong. Selalu Tuhan, saudara. Tapi coba kalau di tol, udah nggak perlu dia panggil Tuhan. Orang enak kalau di tol tinggal gini-gini doang. Bahkan setirnya nggak digoyang-goyang pun, udah saking lurusnya saudara. Tapi itu seringkali suka ketiduran, saudara. Jarang saya dengar sopir tertidur karena banyak tikungan, jarang, saudara. Itu kecuali memang dia udah memabuk berat kali, baru dia bisa ketidur kalau di banyak tikungan. Tapi selama ini jarang. Ya, jarang, saudara. Di jalan tikungan itu, makanya saudara kalau lihat di ini, yang banyak kecelakaan, saudara, bukan di tikungan, bukan di tanjakan dan turunan, tapi kadang-kadang di tol, saudara, lempeng, saudara. Jalan yang lurus. Haleluya. Oh, kita baca dulu. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Oh, rupanya ada syarat. Ada syarat. Orang yang dikategorikan masuk sebagai murid Tuhan, pikul salib dan ikut Tuhan. Artinya tidak semua yang menamakan diri pengikut Tuhan disebut pengikut Tuhan, disebut umat Tuhan. Karena ini ayat. Saya baca lagi. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kita tidak bisa menamakan diri murid Tuhan kalau kita tidak mau memikul salib dan tidak mau mengikut Tuhan. Berjalan dengan Tuhan tentunya. Nah, tentu kita akan lihat beberapa ayat tentang solusi kita menghadapi berbagai pergumulan. Saya percepat sebentar, kita ada perjamuan. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Sekali lagi 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Seperti demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Tuhan tidak mengizinkan salib itu melampaui kemampuan kita. Saya istilahkan saudara punya kekuatan fisik. Kalau kemampuan fisik saudara hanya mampu memikul 10 kilo atau 20 kilo, Tuhan gak kasih saudara 50 kilo. Tuhan ukur sesuai dengan kemampuan. Ya seperti saya lah. Saya dengan usia sekarang saya dengan dulu udah beda.
Kayak dulu masih umur 20-an tahun, ya. Iya. Saya datang ke sini 20 tahun. Saya sudah bisa memikul memikul gegabah. Kalau di Manado bilang padi, itu satu karung ini, saudara. Satu karung, apa kalau di sini bilang? Kalau di sana bilang karung goni, ya. Itu besar itu, saudara. Saya bisa pikul. Dan itu bukan cuma pikul sini sampai di depan, saudara. Pernah satu waktu itu, dan itu bukan pikul jalan seperti ini, saudara. Di sawah, di pematang sawah, jalannya seperti ini, saudara. Bisa. Tapi kalau sekarang sudah separuh dari itu pun nggak tahu, kalau masih, apalagi di sawah begitu, waduh, mungkin udah goyang saya ini. Tapi dulu bisa, saudara. Biasanya dulu kalau mau pikul itu perut harus diikat kencang supaya ini. Ikut kencang perut, pakai kain, ikat, pikul sini, saudara. Terus kalau ini mesti pasang lagi, gini, saudara. Nah, kalau yang paling berat kalau ini kalau turunan, wah itu karena kalau turunan salah kita ini namanya salah, sudah itu licin, sudah. Dan itu yang saya bilang, itu pikul itu bukan cuma sini sampai ke depan sana, saudara. Kadang-kadang pernah saya ingat tuh waktu memikul tuh mobil itu kelihatan di pematang sawah itu udah seperti korek api kecilnya, saudara. Sejauh apa itu, saudara? Pikul nggak boleh turun. Kalau turun siapa yang mau di debat, kita kan saling bantu kalau mau mikul, saudara. Siapa yang mau bantu? Ya sudah bau. Kalau dia capek banget ya pasang kaki gitu, tarik nafas, baru jalan lagi, saudara. Saya pernah alami itu, saudara. Saya pernah alami. Jadi saya kalau udah namanya mikul beban berat nggak kaget saya. Sekarung goni, saudara. Pernah saya pikul. Dan itu bukan sekali. Ya udah, apa udah selesai, bolak-balik, saudara. Nah, tapi Tuhan katakan, Tuhan tidak membiarkan pencobaan atau apa yang Tuhan taruh di atas pundak kita melampaui kemampuan kita. Nah, saya tentu yang saya katakan tadi, satu karung goni itu, ya itu waktu umur segitu, itulah batas kemampuan saya. Mungkin lebih dari itu saya udah gak kuat. Tapi pada waktu itu yang saya katakan, satu karung goni itu bisa saya pikul, saudara. Ya, bisa pikul. Itu bukan jalan di jalan yang ini, saudara. Di pematang sawah, saudara. Yang jalannya semua sini. Kadang-kadang kalau pas musim itu, kadang-kadang itu goyang itu, saudara. Waduh, goyang. Bukan kita yang goyang, memang itu tanah yang kita pijik memang goyang. Karena di sawah goyang, saudara. Saya kalau dulu Pak Pendeta pernah jatuh, pernah. Namanya di sawah, saudara. Waduh, saudara. Bah, itu paling repot. Kalau udah jatuh kan dibecek. Waduh, mau ngangkat itu lagi. Tunggu teman dulu lewat untuk bantu angkatin, saudara. Karena nggak kuat. Udah tambah berat itu kalau udah masuk. Bayangkan karung goni itu kalau udah sempat kena basah, lebih berat lagi, saudara. Saya pernah alami itu, saudara. Ya, pernah alami itu, saudara. Ya, itu masa-masa lalu ya pernah melewati seperti itu. Ya, saya lanjutkan dulu. Yakobus pasalnya yang pertama. Mungkin ini ayat yang terakhir. Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Yakobus pasal pertama ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di sini firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, dalam memikul salib, ya, sebab pencobaan itu adalah kadang-kadang salib yang Tuhan beri. Ujian itu adalah salib yang Tuhan izinkan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya percaya, Bapak Ibu, hari ini saudara punya pergumulan. Dan kita sudah dengar firman Tuhan. Mari biarlah pergumulan apapun yang kita hadapi, kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan ada waktu Tuhan akan berkata, hai hamba-hambaku yang setia, hai anak-anakku, umat-umatku, pengikut-pengikutku yang setia, hai murid-muridku yang setia, sudah saatnya kamu menerima mahkota kehidupan. Tuhan akan memberikan upah kepada setiap orang
yang selalu setia mencari Tuhan dan memikul salibnya. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, biarlah itu boleh menjadi berkat buat kita.